Hi, it's me. Welcome back to my channel Spygirl007. Oke, jadi tidak ada habisnya ya teman-teman. Kita akan membahas antara perang Rusia dan Ukraina saat ini. Jadi aku memiliki pendapat yang berbeda teman-teman. Ketika seluruh dunia fokus untuk menyalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin, aku memiliki pendapat yang berbeda. Menurut aku, kita harus, atau seluruh dunia itu harus stand up kepada Rusia. Kenapa? Bukan saya membenarkan apa yang dilakukan oleh Vladimir Putin, tetapi seharusnya kita mengerti kenapa sampai Rusia atau Putin melakukan ini. Itu karena dia terdesak. Dan Putin itu tidak meminta banyak, dia hanya meminta agar NATO tidak berada di Ukraina. Jadi menurut aku seharusnya Pak Jokowi itu stand up untuk Rusia atau Putin. Setidaknya dia abstain dalam situasi ini, dalam mendukung perdamaian di seluruh dunia. Kenapa sih nggak seperti presiden kita yang pertama, Bung Karno, ketika pada tanggal 30 September 1960 Presiden Soekarno berani dengan pidatonya to build the new world, di mana dia menyatakan jika PBB gagal, atau PBB itu sebagai lembaga yang gagal menciptakan perdamaian. Saat itu Bung Karno menggemparkan markas PBB di New York dengan pidatonya tersebut, dan dia berani pada saat itu untuk keluar dari PBB karena dia ingin seluruh dunia itu memperjuangkan nasib negara-negara Asia Afrika. Contohnya di tahun 2021 80% peperangan dan kekacauan dunia ini kan dilakukan oleh Amerika, NATO dan sekutu-sekutunya. Contohnya seperti di Irak, mereka menyatakan jika di sana ada nuklir. Ternyata setelah dunia negara Irak luluh lantak dan nuklir itu tidak pernah ditemukan, dan seenaknya aja mereka menyatakan bahwa itu intelijen yang salah, prediksi yang salah, dan penelitian yang salah. Dan sekarang hanya 5 negara yang mendukung Rusia atau Vladimir Putin. Yang lainnya mereka menentang. Oke, sekarang aku tanya, Putin melancarkan invasinya ke Ukraina itu hanya 5 hari saja. Tetapi bagaimana dengan PBB, NATO, negara barat, tentang Palestina yang digempur, yang dihabisi selama 70 tahun. Ya, karena mereka memberikan apartheid kepada Palestina. Mereka berpikir Ukraina itu adalah negara yang berkulit putih dan bermata biru. Jadi mereka ketar-ketir ketika Putin melancarkan aksi atau invasi ke sana. Inilah tidak adilnya dunia, seperti yang dikatakan Presiden kita Bung Karno pada tanggal 30 September 1960, jika PBB itu bukan lagi lembaga yang menciptakan perdamaian. Itu sebabnya dia keluar. Kalau kalian tahu pidato yang terkenal Bung Karno, to build the new world, atau membangun dunia baru, itu yang diinginkan Bung Karno. Kenapa Pak Jokowi nggak seperti itu, nggak stand up untuk membantu sikap yang diambil oleh Putin? Seharusnya kita mengerti kenapa Vladimir Putin melakukan aksinya yang sekarang ini. Karena dia terdesak, dia ingin memberikan pelajaran kepada Amerika dan juga NATO. Jadi sebelum aku lanjutkan ke video step selanjutnya, karena ini sangat menarik banget. Bukan aku mendukung apa yang dilakukan Putin terhadap Ukraina,
Tetapi seharusnya PBB, NATO dan Amerika untuk menahan diri, jangan memperlakukan seluruh negara seperti yang mereka inginkan. Contohnya Palestina. Oke, karena saat ini Rusia dan Ukraina lagi viral tentang perang yang dilakukan kedua belah pihak, jadi kita akan melihat sisi yang berbeda dari Rusia, di mana kalian ketika menikah dengan wanita Rusia dan memiliki anak, kalian bakal memiliki tunjangan hidup untuk anak tersebut. Oke, silahkan kalian tonton video ini. Akankah ini yang akan terjadi? Oke, next video bisa kita lihat kedua profil dari kedua presiden ini ya teman-teman. Dan video selanjutnya bisa kalian lihat bagaimana pendapat kalian teman-teman. Anyway teman-teman, itulah tadi sekilas tentang video berita politik terkini dunia ya teman-teman. Di sini aku nggak bermaksud adu argumen atau ingin menjatuhkan satu pendapat ataupun mendukung invasi yang dilakukan oleh Rusia atau Vladimir Putin. Tapi di sini aku pengen membuka atau berpendapat seharusnya dunia itu bagaimana bersikap. Tidak gampang mengkotak-kotakan orang, gak gampang memberikan apartheid kepada satu negara, rasis. Dan juga ya it's okay lah kita memiliki pendapat yang berbeda, dan tergantung kalian juga gimana pendapat kalian. Kita semua masing-masing mempunyai opini dan pendapat apa yang terjadi saat ini. Oke, thank you for watching my video. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. Kalau ada pendapat yang berbeda ataupun ada hal-hal yang kalian pengen ungkapkan di sini, silahkan kalian komen di kolom video ini ya guys. Thank you.